Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, baik Bapak Ibu guru. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu guru, hari ini saya Hakim Marodi akan sharing berbagi praktik baik on the job learning hasil dari Solo yang bekerja sama dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kami adalah calon FASDA atau fasilitator daerah yang semoga saja nanti mendapatkan ilmu yang terbaik untuk kita semuanya. Di sini saya berdiri bukan sebagai orang yang paling tua atau paling pintar, tidak, tapi kita bareng-bareng nanti berbagi, sharing ilmu yang barangkali apa yang kami lakukan atau saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman BK dan teman-teman guru yang lain yang non BK pada siang hari ini. Baik, langsung saja. Kita di Solo mempelajari 7 jurus ya. Kenapa 7 jurus? Ya saya juga tidak tahu. Memang dari sananya namanya itu 7 jurus BK Hebat, yang mana gambarnya ada di pojok ini, 7 jurus BK Hebat ini. Kemudian ini tampilannya ketika dibuka ya Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah kenali potensi, kedua kenali emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Ya, saya akan mengenalkan 7 jurus semuanya kepada Bapak dan Ibu guru. Yang pertama tadi adalah kenali potensi ya. Di sini asesmennya adalah bakat dan minat Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa menggunakan namanya link Aku Pintar, di mana nanti ada beberapa pernyataan yang harus diisi oleh siswa. Dan ini saya menggunakan jurus ini. Jadi dari Solo itu ditugasi mengambil 2 jurus dari 7 jurus tersebut. Nah, ketika saya mengambil jurus asesmen bakat dan minat ini, saya bisa mengetahui potensi dari siswa, yang mana ada 8 kecerdasan. Ya, tujuannya adalah membangun guru dan murid menemukan kekuatan dan arah terbaik perkembangan dirinya, terutama bagi murid. Kemudian ini adalah 8 kecerdasan yang kita bisa ketahui dari tes tersebut, yang nantinya anak-anak nanti kemudian dikumpulkan menjadi beberapa kecerdasan tersebut ini. Semisal contoh yang musikal dengan yang musikal, interpersonal dengan interpersonal. Kemudian mereka membahas apa sih kecerdasan interpersonal itu, kemudian mereka mempresentasikan. Sebenarnya ada videonya tapi tidak saya sampaikan di sini karena mungkin terlalu panjang waktunya. Kemudian, nah ini yang bisa dipakai oleh mungkin non BK. Ya, selain BK, ini non BK bisa menggunakan ini, yaitu learning style atau cara belajar ya, Pak Yudi ya. Ya, gaya belajar, gaya belajar. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Kayaknya kalau kita kuliah dulu juga ada yang seperti ini ya, Pak Ibu. Jadi yang visual anak-anak itu lebih senangnya sambil nonton video. Kalau yang auditory sambil mendengarkan musik mungkin. Kalau yang kinestetik sambil praktek. Ini mungkin kalau yang di jurusan DKV pas banget ya, yang sambil gambar-gambar dan segala macam. Baik. Kemudian ada juga tes yang menggunakan ini untuk mengenal profesi ya Pak Ibu. Ada enterprising, konvensional, realistik, investigatif, artis, dan sosial. Ini juga saya praktekkan, nanti akan saya tampilkan di akhir beberapa lampirannya. Terus yang kedua adalah kelola emosi, di mana anak-anak nanti bisa mengelola emosinya. Bagaimana sih ketika dia sedang marah supaya tidak terjadi pembulian atau mungkin gelut di kelas gitu ya.
Maka ada materi kelola emosi. Di sini ada SEL, Social Emotional Learning mungkin ya gitu. Nah ini ya seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah ini adalah kalau dalam warna itu ada warna primer apa aja Pak Kasih? Merah, biru, sama satu lagi apa? Kuning ya. Nah ini kalau dalam emosi itu ada 6: happy, excited, tender, scared, angry, dan sad. Artinya apa Pak? Pak Yudi? Sad, sedih, happy, bahagia, excited, senang, tender. Apa Pak Dendi? Tender? Hah? Kalau scared, takut. Kalau angry? Angry. Hah? Marah ya? Marah. Nah kalau tender? Ngambek ya? Oke. Nah untuk mengenali emosi ini ada emosi itu kemudian direspon oleh tindakan. Ini kalau orang yang emosional, ketika emosinya muncul, responnya itu langsung melempar apapun yang ada. Seperti mungkin ada siswa kita yang senangnya menendang kursi dan segala macam. Nah harusnya itu ada jedanya. Ini yang atas itu emosi langsung tindakan, tapi yang bawah ini adalah pengelolaan emosi. Ketika ada emosi dijeda. Jedanya gimana? Ya kalau Nabi kita bilang boleh duduk dulu. Kalau yang duduk marah-marah masih sambil tiduran segala macam. Ya itu baru direspon. Ya simpelnya seperti itu untuk pengelolaan emosi. Kemudian ini tekniknya ya. Saya tidak bahas di kesempatan ini. Nah ini adalah tumbukan resiliensi atau kalau menurut istilah itu artinya adalah daya lenting atau daya banting seseorang ya, ketika terkena masalah dia bisa bangkit lagi. Tujuannya adalah anak hebat bukan yang tidak pernah jatuh tapi yang terus bangkit dan segala macamnya. Saya cepatkan saja ini contohnya, nanti kita bahas ya. Terus apresiasi koreksi ini Bapak Ibu yang sering kita lakukan, diapresiasi, dikoreksi, tapi tidak diapresiasi kembali, sehingga anak cenderung apatis kepada kita, tidak peduli, karena senangnya kusut-kusut sampai Pak Guru. Padahal harusnya diberikan apresiasi lagi. Ini adalah pengelolaan dengan hamburger teknik namanya. Baik, yang keempat adalah jaga konsistensi, di mana kita harus disiplin bukan karena paksaan tapi dengan kesadaran. Kemudian ini tekniknya ya kita next saja langsung ya karena waktunya sangat singkat. Terus yang kelima, jalin koneksi. Ini masih hubungannya dengan anak-anak. Jadi ketika kita belum melatih emosi kita, kemudian hubungan kita dengan anak, kita belum memahami hubungan kita dengan anak, maka tidak akan muncul rasa empatinya. Jadi data dalam BK itu penting sekali Bapak Ibu, sehingga kita memahami banyak tes-tes yang dilakukan oleh guru BK, termasuk keadaan ekonomi dan segala macam. Sehingga fokus di sini jadi koneksi adalah komunikasi yang empati. Ya, termasuk ini prakteknya kita itu di sana disuruh konseling. Ya. Oke, untuk yang keenam adalah bangun kolaborasi, di mana ini berhubungan dengan stakeholder yang ada di sekolahan. Jadi ketika ada anak sakitnya itu tidak bisa ditangani oleh guru BK, maka kita jalin kerjasama dengan multi pihak, bisa dengan psikolog, bisa dengan tenaga kesehatan, tenaga medis, seperti itu. Kemudian tingkat, nah ini yang sebenarnya bisa kita bahas, tingkat kesulitan atau tingkat kerawanan anak ya, sakitnya atau masalahnya seperti apa. Ini memang perlu dibahas dengan stakeholder. Semisal contoh anak terlambat, itu penanganannya ke siapa? Kemudian anak yang merokok, penanganannya ke siapa? Ini hubungannya dengan stakeholder.
Yang terakhir adalah menata situasi. Ini adalah supaya anak itu belajar dengan aman dan nyaman, di mana ini hubungannya dengan sarana prasarana, Pak Ibu. Oke. Ini yang ke-6 dan ke-7 memang fokusnya kepada stakeholder. Kalau ini hubungannya dengan sarana prasarana. Baik, itu 7 BK hebat yang sudah kita pelajari di sana, dan fokus saya kemarin mengambil 2, yaitu tentang kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi. Kita langsung ke sini saja Bapak Ibu. Kegiatan kita kali ini itu berhubungan dengan ARKA. Aktivitas kita nanti apa, kemudian refleksi dari aktivitas tersebut, kemudian konsepnya seperti apa, dan yang terakhir adalah aplikatifnya. Jadi apa yang kita pelajari kali ini semoga nanti bisa Bapak Ibu praktekkan juga di kelas Bapak dan Ibu. Ya, jurus yang kami pilih yang pertama adalah kenali potensi, dan yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Baik, Bapak Ibu, saat kami melakukan implementasi jurus ke-1, yaitu tentang kenali potensi yang ini, itu anak-anak jadi memahami ternyata saya itu kelebihannya di bidang ini. Dan ini Bapak Ibu boleh scan, silakan, tidak apa-apa. Ya, kalau ada scannernya silakan boleh dicoba. Ya, ada Bapak Ibu, silakan boleh dicoba, di scan saja, namanya akupintar.id. Kalau ada, ya, kalau nggak klik akupintar.id ya Bapak Ibu, silakan. Di situ tidak hanya untuk anak-anak. Oh ya, biasanya kalau jam sibuk seperti ini harus menunggu 1 menit. Ya, harus menunggu 1 menit kalau jam sibuk. Tapi kalau malam hari, makanya kemarin saya mempraktekkan ini tidak pas jam KBM, tapi 1 hari sebelum saya masuk kelas, saya share linknya ke anak. Kemudian mereka mengisi pada malam harinya, dan hasilnya ini sudah saya antisipasi. Pasti nanti Bapak Ibu udah bisa buka. Nah, oleh karena itu saya sudah antisipasi. Iya, memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi memang kalau jam sibuk ini sulit untuk dibuka. Jadi saya memperkirakan itu akan terjadi. Saya bikinkan folder khusus. Ini tentang tes kemampuan ya. Ya, nanti Bapak Ibu membuka, muncul akan seperti ini. Kemudian langsung klik titik garis 3 ini. Nah, setelah itu, nanti akan muncul seperti ini. Ya, setelah muncul seperti ini, nah ini ada tes. Kalau Bapak Ibu yang non-BK itu bisa membuka yang mana? Ini gaya belajar. Ya, jadi kelas ini selalu ramai ketika saya ajar. Barangkali anak-anak tersebut butuh selain visual mungkin kinestetik, mungkin sebelum pelajaran lomba dulu, lomba lari misalnya, yang paling cepat dapat permen misalkan. Nanti anak-anak semangat, ya. Nah, kalau yang ini tes kemampuan ini hubungannya dengan BK untuk mengarahkan bocah sebenarnya mengenai bahasa Inggris sangat pintar. Tapi arahnya kemana coba? Barangkali dia masuknya ke mekanikal atau ke teknik. Ya. Nah, untuk yang lain ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk putra Bapak Ibu di rumah misalkan. Ini untuk orang tua ke anaknya juga bisa nanti di rumah. Supaya ini gratis ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, setelah itu nanti akan muncul beberapa list ada 3. Sampai muncul ikuti tes. Bapak Ibu klik ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di halaman pertama tes ini nanti ada pertanyaan seperti ini. Kalau tidak salah ada 12 pertanyaan sampai bawah. Dan itu Bapak Ibu bisa next sampai dengan 12. Ya, sampai 12 halaman Bapak Ibu, berarti 12 kali 10 soal, sekitar 120 pernyataan yang Bapak Ibu bisa isi di sini. Setelah itu selesai, di pilihan yang kedua ini nanti Bapak Ibu
harus mengisikannya. Anak-anak juga biasanya bermasalah di sini. Pak, mau jadi tinek, kamu centangnya 1 apa 2? Ini wajib centangnya harus 2. Ya, harus 2. Pramuka misalkan sama kerohanian, itu harus ada 2. Kalau hanya satu nggak bisa di next. Nah, hasilnya nanti terakhir seperti ini. Ya, ini kecerdasan yang saya isi asal aja ya, munculnya interpersonal. Nah, nanti anak-anak bisa diarahkan yang kemampuan interpersonalnya itu lebih banyak atau lebih sedikit. Dan mayoritas yang sudah diuji di beberapa kelas itu mayoritas kalau nggak interpersonal ya intrapersonal. Mayoritas itu. Ya, berarti ini ada hubungannya di sini. Kemampuan dalam memahami serta memperkirakan perasaan, suasana hati serta keinginan orang lain yang ada di sekitar sehingga dapat merespon dengan baik. Ini berarti anak-anak tersebut interpersonalnya tinggi. Iya, betul sekali Pak Luki. Nah, ini ya untuk yang kemampuan. Kalau yang visual Bapak Ibu itu yang sebentar mana ya? Cari dulu. Oke, ini kan yang ini masih baru ya. Ini memang butuh sentuhan yang khusus ya. Oke. Ya, ini yang gaya belajar Bapak Ibu. Kalau yang gaya belajar ini tidak memakan waktu yang banyak. Tidak memakan waktu yang banyak, pertanyaannya hanya sedikit, penyataannya maaf. Jadi nanti langsung masuk seperti ini, milihnya A, B atau C. Sudah ada jawaban di sini, tinggal dipilih A, B atau C. Nanti tinggal centang di ini huruf ini. Kemudian next sampai dengan 4 kali next ya. Sampai dengan nanti muncul hasilnya seperti ini. Maaf, kelihatan enggak ya? Nah, ini auditori dan kinestetik. Ya, kok cuma satu kok ada 2 Pak? Ya memang seperti itu. Kadang ada yang auditori kinestetik, ada yang hanya auditori, ada yang visual auditori seperti itu. Nah, ini untuk mapel selain BK bisa dipakai. Jika misal dibutuhkan, kok kelas ini ketika diajar kok meneng enggak ya? Mungkin mereka sebenarnya butuh musik ya atau butuh apa sehingga bisa dipraktekkan ini ke kelas Bapak dan Ibu. Dengan catatan malam hari sebelum KPM berlangsung ya, ini di-sharekan ke anak. Begitu. Kayaknya udah terlalu lama ya Pak Ibu. Ya. Baik, kita balik ke sini supaya cepat selesai ya. Ini sudah tadi. Nah, ini ada potensi apa yang ada di Bapak dan Ibu sebenarnya bisa dipraktekkan langsung di sini. Terus yang kedua adalah tumbuhkan residensi ya. Baik Bapak Ibu, dari game ini kita banyak mengambil manfaat. Yang pertama adalah ada yang frustasi nih, kelompok 1 frustasi nih. Ya. Terus ya, oke, kita next saja. Kita lihat video ini ya Pak Ibu nggih. Ini ukti ya. Ya. Siapa yang mau nih? Enggak punya. Oh, ini belum bisa. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kayu ya yang dibentuk sedemikian rupa sehingga diperintahkan oleh gurunya untuk merobohkan
kayu tersebut. Namun tidak ada satupun anak yang bisa, termasuk anak yang paling kuat ini. Ya, ya disuruh mukul juga. Ya. Ya. Maaf ya suaranya telat. Ya, tetap kembali seperti semula. Baik Bapak Ibu, saya cepatkan ini karena waktunya sudah hampir habis. Jadi apa yang saya jelaskan anak-anak adalah tentang resiliensi. Saya ngambil di tingkat 12 karena nanti tingkat 12 sebentar lagi akan ada SNBP, SNBT, daftar kerja dan segala macam. Takutnya mereka gagal terus kemudian malah putus asa. Nah, saya sampaikan ini ke anak-anak. Alhamdulillah mereka punya banyak resiliensi, termasuk kegagalan-kegagalan di masa lalu yang dulu dia dapat ke sekolah yang lain nggak keterima, akhirnya mesti dan segala macam. Baik, sebenarnya ini penting sekali ya resiliensi. Jadi tidak hanya guru BK yang perlu menyampaikan ke anak-anak, bahkan guru mapel pun juga seperti itu. Mungkin mereka senang buat bahasa Inggris, di sini ada guru bahasa Inggris nih. Nah ternyata dalam menghafalkan kosakata mereka kesulitan. Ya mungkin dari Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris itu bisa menyampaikan motivasinya terlebih dahulu mungkin seperti itu, sehingga menguatkan growth mindset-nya supaya berkembang. Karena ini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu ya, yang paling atas adalah saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ini growth mindset atau fixed mindset Bapak Ibu? Fixed mindset. Padahal kecerdasan yang kita punya itu bisa berkembang. Namun anak-anak kadang yang punya pikiran fixed mindset, ini matematik pintar orang, laluslah sebelumnya baik. Padahal mereka punya potensi. Dan ini bisa ditumbuhkan tidak hanya oleh guru BK tapi juga oleh guru-guru yang lain. Nah, ini jawabannya. Kemudian ini pernyataan fixed mindset dan growth mindset. Terus kemudian yang mendasari growth mindset itu adalah sebenarnya otak kita itu punya namanya neuroplastisitas, di mana antar neuron yang ada di otak kita, ketika kita sudah mikir fixed mindset, maka ini tidak akan berkembang. Namun ketika kita berpikir growth mindset, saya bisa, saya pasti bisa. Gagal 1, 2, 3 kali, tapi akhirnya nanti ketika growth mindset ini tumbuh, maka neuron yang di otak kita itu saling bertumbuh, saling berhubungan, sehingga muncullah growth mindset. Itu sebenarnya dasar yang kita bisa lakukan. Nah ini yang tadi saya sampaikan adalah hamburger teknik ya, di mana kita memberikan pesan ke anak-anak yang terbaik. Semisal contoh anak yang terlambat mengumpulkan tugas, biasanya Bapak Ibu guru menyampaikannya apa ini? Mana ngapain telat tugasnya gitu ya. Nah kalau dari ini tadi yang atas itu persepsi dulu Bapak Ibu. Ya, diapresiasi terlebih dahulu. Kemudian yang tengahnya itu diperbaiki. Terus yang terakhirnya adalah diberikan apresiasi kembali. Jadi yang hamburger teknik ini kita memberikan pujian kanan terlebih dahulu. Bukan pujian sih, lebih ke dukungan. Terima kasih kamu sudah diapresiasi. Kamu sudah mengumpulkan tugas. Kemudian kita disampaikan juga seharusnya pengumpulan tugas itu tanggal berapa ya? Misalnya seperti itu. Tanggal sekian Pak. Baik, berarti kamu terlambat. Besok tolong diperhatikan tanggal pengumpulannya. Terima kasih ya sudah mengumpulkan begitu. Jadi atas dan bawah ada apresiasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.